Assalamualaikum semuanya. Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di sebuah desa kecil yang masih alami, di lereng gunung di Jawa Tengah, tinggallah seorang gadis bernama Siti. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, ia telah terbiasa bekerja keras. Karena dari kecil dia telah ditinggal orang tuanya, dan dia hidup bersama neneknya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia pergi ke kebun sayur di pinggir hutan untuk membantu neneknya menanam dan merawat tanaman. Saat sore tiba, ia berjalan ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar, bekal untuk memasak dan menghangatkan rumahnya yang sederhana. Suatu pagi, saat kabut masih menyelimuti desa, Siti berjalan menuju kebun dengan langkah ringan. Embun masih menggantung di ujung daun, udara terasa sejuk, dan suara burung berkicau menyambut datangnya hari. Namun, di tengah perjalanan, ia melihat sesuatu yang tak biasa. Seekor monyet duduk di atas batu besar, menatapnya dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu. Siti berhenti sejenak. Ia tahu bahwa monyet memang sering muncul di pinggir hutan, tapi yang satu ini berbeda. Ia sendirian, tampak lemah, dan tatapan matanya seolah meminta pertolongan. Perlahan, Siti mendekat. Monyet itu tidak berlari, justru tetap diam, menatapnya. "Hai, kau sendirian?" Siti berbicara lembut. Ia merogoh saku bajunya, menemukan sepotong ubi rebus yang ia bawa untuk sarapan. Dengan hati-hati, ia menyodorkannya. Monyet itu mengendus, lalu dengan ragu-ragu mengambilnya dan mulai mengunyah. Senyum tersungging di wajah Siti. "Kau pasti lapar, ya?" Tanpa pikir panjang, ia mengulurkan tangannya. Monyet itu ragu sejenak, lalu dengan perlahan, ia memanjat ke bahu Siti dan merapat di lehernya, seolah-olah merasa aman di dekat gadis itu. Siti tertawa kecil, mengelus bulunya yang lembut. "Kau kubawa pulang, ya? Aku akan merawatmu," katanya. Setelah bekerja di kebun, Siti membawa monyet itu pulang ke rumahnya. Neneknya terkejut melihat cucunya pulang dengan seekor monyet di pundaknya. "Siti, dari mana kau membawa monyet ini?" tanya sang nenek. "Aku menemukannya di pinggir hutan, Nek. Dia sendirian. Aku ingin merawatnya," jawab Siti. Nenek menghela napas, lalu tersenyum lembut. "Baiklah, tapi kau harus bertanggung jawab." Siti mengangguk dengan semangat. Ia memberi nama monyet itu Fajar, karena mereka bertemu di saat matahari mulai muncul di ufuk timur. Sejak saat itu, mereka menjadi tak terpisahkan. Setiap hari, Fajar mengikuti Siti ke kebun, bermain di antara tanaman sayur, dan membantu Siti dan neneknya. Saat sore, ketika Siti pergi mencari kayu bakar, Fajar dengan gesit memanjat pohon, menjatuhkan ranting-ranting kering untuk dikumpulkan. Bahkan di malam hari, saat Siti tidur, Fajar selalu meringkuk di dekatnya, seolah tak ingin berpisah. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Siti dan Fajar semakin erat. Mereka selalu bersama, di kebun, di hutan, bahkan saat tidur. Fajar selalu menjaga Siti, seolah menganggapnya sebagai keluarga sendiri. Namun, suatu pagi, Siti mulai merasa aneh. Tubuhnya terasa lemas. Ia sering merasa mual, dan yang paling mengejutkan, perutnya perlahan membesar seperti orang hamil. Awalnya, ia mengira hanya kembung atau sakit biasa, tapi semakin hari, perubahan itu semakin jelas. Siti semakin cemas. Ia tidak pernah dekat dengan lelaki manapun, apalagi melakukan sesuatu yang bisa membuatnya hamil. "Ini tidak masuk akal, Nek. Ada yang aneh dengan tubuhku," kata Siti suatu malam. Suaranya bergetar. Nenek yang sedang duduk menenun menatapnya dengan tatapan khawatir. "Ada apa, Nak?" Siti membuka kain yang menutupi perutnya. "Lihat, Nek. Perutku membesar, seperti orang hamil." "Tapi bagaimana mungkin?" Mata nenek membelalak. Ia mendekat,
menyentuh perut cucunya dengan tangan gemetar. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Siti. Ini tidak wajar. Suara nenek bergetar. Kabar tentang perut Siti yang membesar mulai menyebar di desa. Para tetangga mulai berbisik-bisik, menatap Siti dengan curiga. Beberapa bahkan menuduhnya telah melakukan sesuatu yang memalukan. Tidak mungkin perutnya seperti itu tanpa sebab, kata seorang ibu-ibu. Dia bilang dia tidak pernah bersama lelaki, tapi siapa yang akan percaya? Sahut yang lain. Siti hanya bisa menangis dalam diam. Ia tidak tahu harus bagaimana. Fajar, yang biasanya ceria, kini sering duduk diam di dekatnya, seolah memahami kecemasannya. Suatu malam, Siti bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di hutan yang gelap, dikelilingi oleh suara-suara misterius. Dari dalam bayangan, muncul sosok tinggi berjubah hitam dengan mata merah menyala. Kau telah dipilih. Suara itu berbisik, menggema dalam kegelapan. Siti terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Apa arti mimpi itu? Apakah ini ada hubungannya dengan perutnya yang membesar? Ia tahu satu hal, ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi, dan ia harus menemukan jawabannya sebelum semuanya terlambat. Tapi semakin hari perut Siti semakin membesar. Rasa takut dan kebingungan terus menghantuinya. Ia tidak berani keluar rumah lagi karena tatapan tajam dan bisikan warga desa yang semakin menjadi-jadi. Bahkan beberapa orang mulai mengusulkan agar Siti diusir karena dianggap membawa kutukan. Apa mungkin ini hukuman karena aku membawa Fajar pulang? Pikir Siti berulang kali. Namun, ada satu hal yang aneh. Sejak perutnya membesar, Fajar menjadi semakin protektif terhadapnya. Monyet itu tidak lagi seceria dulu. Ia sering menatap perut Siti dengan ekspresi serius, seolah tahu sesuatu yang Siti sendiri tidak pahami. Suatu malam, Siti bermimpi lagi. Kali ini, ia melihat bayangan dirinya sedang tidur, dan di sampingnya, Fajar menatapnya dengan mata bersinar aneh. Ada kilasan-kilasan memori yang tidak pernah ia ingat sebelumnya. Tubuhnya yang terkulai lemah di malam-malam tertentu. Belayan lembut Fajar yang berubah menjadi sesuatu yang lebih asing. Siti terbangun dengan napas terengah-engah. Jantungnya berdegup kencang. Apakah mungkin? Tidak, itu tidak masuk akal. Namun, semua pertanyaan itu tidak bisa lagi dihindari ketika malam itu juga. Ia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Air ketubannya pecah. Siti menjerit, membuat neneknya terbangun dan berlari menghampirinya. "Nenek, tolong! Sakit sekali!" teriaknya. Nenek dengan panik membantunya berbaring. Proses persalinan berlangsung sulit. Siti berjuang di antara kesakitan dan kepanikan, sementara Fajar juga ikut membantu. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi akhirnya menggema di dalam rumah kecil itu. Namun, tangisan itu terdengar berbeda. Ketika nenek membersihkan bayi itu dan mengangkatnya ke cahaya, matanya membelalak ketakutan. "Siti, ini bukan manusia," bisik nenek. Suaranya bergetar. Siti yang masih lemas berusaha mengangkat kepalanya. Saat matanya menangkap sosok bayi yang baru lahir itu, darahnya seakan membeku. Bayi itu memiliki tubuh mungil seperti manusia, tetapi bulunya tipis menutupi sebagian tubuhnya. Telinganya sedikit meruncing, dan mata itu persis seperti Fajar. Tidak ada lagi keraguan. Anak itu adalah anak Fajar. Siti menjerit, bukan karena sakit, tetapi karena kenyataan yang tak sanggup ia terima. Bagaimana bisa ini terjadi? Di sudut ruangan, Fajar masih berdiri diam, menatap bayi itu dengan tatapan penuh kebanggaan. Setelah kelahiran bayi aneh itu, nenek segera meminta bantuan seorang dukun tua di desa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dukun itu datang ke rumah mereka, membawa sesajen dan dupa. Ia menatap bayi itu lama, lalu beralih menatap Siti dengan sorot mata tajam. "Ini bukan kelahiran biasa," katanya dengan suara berat.
Ini adalah akibat dari hubungan yang terjadi di luar kesadaran manusia. Siti menggigit bibirnya. Maksudnya apa, Mbah? Saat kau tidur bersama monyet itu setiap malam, ada kekuatan gaib yang bekerja. Mungkin ada makhluk tak kasat mata yang menjembatani hubungan kalian. Atau mungkin, Fajar bukanlah monyet biasa. Hati Siti mencelos. Ia menoleh ke arah Fajar, yang kini duduk di lantai sambil menggendong bayi mereka dengan penuh kasih sayang. Apakah mungkin Fajar adalah jelmaan sesuatu yang lebih dari sekadar monyet? Dukun itu menghela napas panjang. Anak ini akan tumbuh dengan keunikan yang belum pernah ada sebelumnya. Kau harus siap, Siti, karena takdirmu kini telah berubah selamanya. Hari demi hari berlalu, dan Siti berusaha menerima kenyataan. Bayinya tumbuh dengan cepat. Ia memiliki kepintaran lebih dari anak manusia biasa, tetapi juga kelincahan seekor monyet. Warga desa yang awalnya takut mulai menerima keberadaan anak itu setelah melihat bahwa ia tidak membawa bahaya. Namun, jauh di dalam hati Siti, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia harus menghadapi dunia dengan membawa rahasia yang tidak akan pernah bisa ia jelaskan sepenuhnya. Di suatu pagi, Siti duduk di beranda rumahnya, menggendong anaknya yang kini sudah mulai berbicara. Fajar duduk di sampingnya. Tatapan matanya tetap setia seperti dulu. Apakah aku harus menyesali semua ini? Bisik Siti. Namun, ketika ia menatap anaknya yang tersenyum polos, ia tahu jawabannya. Takdir mungkin telah mempermainkannya, tetapi cinta yang ia rasakan untuk anaknya adalah nyata. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, ia akan terus berjalan, menghadapi apapun yang akan datang, dengan Fajar dan anak mereka di sisinya. Kisah Siti mengajarkan kita bahwa kehidupan seringkali menghadirkan misteri yang tak bisa dijelaskan dengan logika semata. Takdir bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, dan terkadang kita harus menghadapi kenyataan yang di luar batas pemahaman kita. Namun, dari kisah ini juga kita belajar bahwa penerimaan dan kasih sayang adalah kekuatan yang mampu mengubah segalanya. Siti bisa saja menolak anaknya, bisa saja terpuruk dalam ketakutan dan penyesalan, tetapi ia memilih untuk menerima takdirnya dan mencintai anaknya tanpa syarat. Dalam hidup, kita mungkin akan menghadapi situasi yang membingungkan, penuh cobaan, bahkan terasa seperti hukuman. Tapi sejatinya, setiap kejadian selalu memiliki makna dan tujuan. Tugas kita bukan untuk lari atau menyangkal, tetapi untuk memahami, belajar, dan melangkah ke depan dengan keberanian. Maka, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik yang masuk akal maupun yang tidak, ingatlah, ketulusan hati, cinta, dan penerimaan akan selalu menjadi jawaban. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kamu suka, share ke teman-teman, dan tentunya subscribe supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.